illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Allah. Anhum, kalau tidak salah Ibrahim bin Adham, salah satu ulama salaf, ditanya, wahai imam, bagaimana caranya supaya kalian nggak maksiat lagi? Ini yang nanya nih masih suka terjebak dalam maksiat, ya kayak kita lah kurang lebih. Masih suka terjebak dalam dosa, udah berusaha ngindarin dosa, jatuh lagi dalam dosa. Udah berusaha nih, udah tobat, kalau lagi di majelis bawaannya takut sama Allah. Begitu pulang ke rumah di kamar sendirian, jatuh lagi dalam dosa. Begitu jauh dari majelis, jatuh lagi dalam dosa. Wahai imam, bagaimana caranya supaya saya betul-betul bisa tobat, meninggalkan maksiat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Ditanya ulama ini. Ulama ini menariknya jawab sebaliknya. Saya pengen kasih kamu 5 hal. Kalau kamu bisa lakukan 5 hal ini, maka kamu bebas maksiat sepuasnya. Jadi tadi nanyanya bagaimana caranya supaya nggak maksiat lagi, dijawabnya kalau kamu bisa lakukan 5 hal ini, bebas maksiat sepuasnya, sepuas hatimu. Apa 5 hal tersebut wahai imam? Yang pertama katanya, kamu bebas maksiat sesuka hatimu dengan syarat 1, silakan maksiat di selain buminya Allah dan di selain kolong langitnya Allah. Ada nggak kira-kira? Kita nih jalan sepanjang jauh, sejauh-jauhnya kita jalan dari tadi, mau sampai manapun kita berjalan, kita masih di buminya Allah. Kita masih di kolong langitnya Allah. Maka kalau kamu hidup di kolong langitnya Allah, di atas buminya Allah, ya patuh dong sama aturannya Allah. Malu kau bermaksiat kepada Allah sedangkan kau berpijak di atas bumi Allah. Malu kau bermaksiat kepada Allah sedangkan kau dinaungi langit ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ini orang, wahai imam, udah syarat yang pertama aku nyerah, aku nggak bakal bisa melaksanakan itu karena dimanapun aku berada aku di bumi Allah, maka nggak mungkin aku bisa bermaksiat. Ya udah kata imam, syarat yang kedua, nggak apa-apa kamu maksiat di atas buminya Allah, di bawah langitnya Allah, nggak apa-apa. Yang penting ya syarat yang kedua, bermaksiatlah dengan catatan kamu nggak makan lagi rezeki dari Allah. Ada di antara kita yang mampu hidup tanpa rezeki dari Allah? Kalau rezeki kita udah habis, mati kita udah nggak hidup berarti. Ya terus bagaimana wahai imam? Ya malu dong, kamu makan rezeki dari Allah tapi aturan Allah kamu nggak mau pakai. Kamu kalau kerja di kantor saja digaji sama kantor tersebut, aturan kantornya kamu nurut. Kenapa giliran sama Allah yang ngasih kamu segalanya, kamu nggak mau taat aturan Allah Subhanahu wa taala? Begitu beratnya kita taat aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya udah wahai imam, saya nyerah udah. Syarat kedua saya nyerah. Sekarang kasih saya syarat ketiga wahai imam. Apa syarat yang ketiga? Ya udah nggak apa-apa, kamu bebas maksiat, nggak apa-apa di atas bumi Allah, nggak apa-apa kamu masih makan rezeki Allah dengan syarat. Apa syaratnya? Syarat yang ketiga, silahkan kamu maksiat di tempat yang luput dari pandangannya Allah. Cari tempat yang sekiranya kamu maksiat nggak ketahuan sama Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ada apa enggak? Ketemu ada, cari tempat yang bisa kita luput dari pandangan Allah. Ya Allah, terus gimana imam nggak bisa? Ya jangan maksiat. Kamu dilihat oleh Allah, kok beraninya terang-terangan melanggar aturan Allah? Kita berani ngelanggar aturan orang tua aja kalau orang tua nggak ngeliat. Kita berani ngelanggar aturan guru aja ketika guru kita nggak ngeliat. Kita berani ngelanggar lalu lintas kalau nggak ada polisi. Loh kenapa kok ketika kita di saat kita sadar, kita nggak luput dari pandangan Allah, nggak luput dari ilmunya Allah, tapi dengan beraninya kita nerabas aturannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau demikian, selama kau masih ada dalam pantauannya Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya udah ya imam, saya nyerah. Syarat yang ketiga nyerah. Sekarang syarat yang keempat wahai imam. Apa syarat yang keempat? Agar bebas bisa maksiat sepuas hati. Ya udah syarat yang keempat, nggak apa-apa, silakan kamu tinggal di bumi Allah, makan rezekinya Allah, di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kamu bebas untuk maksiat sesuka hatimu dengan syarat kamu bisa nunda kematian kalau malaikat Israel datang. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ya kalau nggak bisa nunda kematian, jangan berani-berani dong maksiat. Siapa yang jamin kamu nggak mati dalam keadaan maksiat? Siapa yang jamin? Kok beraninya kita maksiat padahal kita nggak tahu kapan kematian datang sehingga kita mati dalam keadaan udah tobat atau belum? Ya udah wahai imam, saya nyerah. Syarat yang kelima apa langsung aja yang kelima? Syarat yang kelima, kamu bebas maksiat dengan catatan nanti kalau di akhirat malaikat memasukin kamu ke neraka, kamu bisa nolak.
Kalau kamu bisa nolak nanti di akhirat ketika malaikat memasukin kamu ke neraka, bebas kamu maksiat sepuasnya. Ada yang bisa nolak kalau malaikat menarik ke neraka? Maka jawabannya ikhwan, jangan pernah maksiat. Selama kita hidup di buminya Allah, kita hidup di kolong langitnya Allah, kita makan rezeki dari Allah, kita ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, selama kita belum bisa nunda kematian, selama kita belum bisa ngelawan malaikat nanti di yaumil qiyamah, jangan coba-coba kita melanggar aturannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di malam kita pasang niat, kita taubat sama Allah, mudah-mudahan dosa kita yang udah lampau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ke depan sampai kita wafat, Allah jaga kita dari maksiat, Allah jaga kita dari dosa, Allah jaga kita dari murkanya Allah. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk melawan hawa nafsu kita. Mudah-mudahan Allah tolong kita untuk melawan setan yang ada dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk terus beramal soleh, untuk terus istiqamah sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal. Sebelum kita tutup dengan dzikrul jalalah seperti biasa, ada Mars Bikers yang biasanya dibacakan. Mana Ustaz Ishak dan kawan-kawan? Sambil kita tutup, ayo silakan. Nanti setelah itu baru kita tutup dengan dzikrul jalalah, atau kita baca dzikrul jalalah dulu, baru nanti rame-rame setelah itu baca Mars daripada Bikers. Dzikrul jalalah ini ya, yang biasa dibaca oleh Imam Al-Qutb Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ya, ini saya dapatkan ijazah dari guru-guru saya. Dzikrul jalalah biasanya dibaca ba'da subuh atau ba'da asar. Tapi mau dibaca kapanpun bagus. Dibaca tengah-tengah ratib setelah ghufranaka, sebelum Fatihah juga bagus. Apa isinya dzikrul jalalah? Yang pertama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3 kali. Kemudian la ilaha illallah 5 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berapa kali? 3 kali. Setelah itu la ilaha illallah 5 kali. Setelah itu Allah sambil kita minta ampun atas dosa-dosa kita, sambil kita minta agar Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat kita, sambil kita minta agar Allah Subhanahu wa taala bahagiakan dunia akhirat kita, senengin nanti orang tua kita, sambil kita minta semua angan-angan kita sebut nama Allah. Di saat enggak semua lisan Allah izinkan buat nyebut nama Allah, di saat tidak semua lisan Allah izinkan untuk nyebut nama Allah, tapi Allah gerakkan lisanmu untuk nyebut nama Allah, berarti kau hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Engkau Allah izinkan untuk memanggil nama Allah. Kalau Allah udah mengizinkan kita untuk memanggil namanya, berarti tanda Allah bakal ijabah apa yang kita minta, Saudara. Itu 25 kali. Allah. Habis itu lagi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3 kali. Kemudian terakhir ditutup dengan la ilaha illallah sekali. Kemudian hu itu artinya dia siapa? Allah Subhanahu wa taala 5 kali. Hu dia 5 kali. Jadi ini sebenarnya saya ijazahkan kepada semua yang hadir, sebagaimana saya terima ijazah ini dari guru-guru saya, dari Sayyidil Habib Ali bin Abdurrahman Al-Attas, dari Al-Munsib Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Attas, dan dari guru-guru saya ijazahkan kepada semua yang hadir sebagaimana saya terima ijazah tersebut dari guru-guru saya semua. Katakan qabiltul ijazah. Ayo sama-sama semuanya, semua la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah Allah, 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 Allah.
الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا أحدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس ya rajwana. Sebagaimana kau kumpulkan kami di tempat ini, diperkumpulkan ini, besok kumpulkan kami di surgamu ya Allah. Besok kumpulkan kami di surgamu ya Allah. Besok kumpulkan kami di surgamu ya Allah. Bersama Habibana Muhammad. Bersama Habibana Muhammad. bersama Habibana Muhammad ala hadhihi niyah wa likulli niyah salihah jami'ah syamil li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi bi sirril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.